Mulai ya. Tes kuping ya. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Sekarang kalau kedengeran, tangannya ditepuk, kepalanya digoyang. Tepuk tangan semuanya, kepalanya digoyang ya. Jangan kebalik, tangan yang digoyang, kepalanya ditepuk ya. Jangan. Oke, semuanya goyang-goyang. Kepalanya. Anak Islam harus jadi anak yang hebat. Halo adik-adik, apa kabar? Halo adik-adik, apa kabar? Halo adik-adik, apa kabar semua? Halo adik-adik, apa kabar? Coba sekali lagi ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Keren, sekali lagi ya. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Coba sekali lagi. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Kok ada suaranya? Tepuk tangan dan semuanya. Teman-teman sudah siap dengar cerita? Kita cepat-cepat aja ya. Nih, coba tangannya ke kita tes konsentrasi. Kalau tadi tes pendengaran, sekarang tes konsentrasi. Tangannya ke atas. Turunin. Yang cepat ya, yang semangat. Tangannya ke atas. Turunin lagi. Kaizu mau lihat semangat cowok sama cewek ini ya. Tangannya ke atas. Turunin lagi. Sekarang lebih cepat. Tangannya ke atas. Pegang kepala. Pegang hidungnya, yang cepat ya. Pegang keteknya. Ketek sih. Ulang. Tangannya ke atas. Dua-duanya digoyang-goyang. Itu ngapain? Semangat. Oke, ulangin ya. Tangannya ke atas. Pegang kepala, pegang hidungnya, pegang perutnya, hidungnya lagi, pegang kepala, pegang hidungnya. Ya. Ada yang hidungnya di sini enggak? Belum konsentrasi. Ya udah, sekarang tangannya semua diangkat yang tinggi ke atas. Sambil digoyang-goyang, nanti kita tes lagi pendengarannya ya. Konsentrasi digoyang-goyang semuanya. Goyang-goyang semuanya digoyang-goyang ya. Biar kita semangat. Oke. Ibu-ibunya boleh ikutan di belakang ya, Bu ya. Yang masa kecilnya kurang bahagia ya. Oke, gak bercanda ya, Bu. Semua siap, goyang-goyang. Bermain. Ayo kita bermain. Gembira, senangnya, Senangkan hatimu kawan. siap, tangannya ke atas, kepala, hidung, ya. Hidung, kuping, kepala, hidung, kuping, kepala, hidung, kepala. Ya, kepala. Udah deh, kita mau cerita aja langsung ya. Lomba duduk yang rapi, mulutnya dikunci. Teman-teman mau dengar cerita yang seru atau yang lucu? Ulang. Mau yang seru atau yang lucu? Sekarang kita ganti. Mau yang lucu atau yang seru? Mau yang seru atau yang lucu? Ganti. Mau yang lucu atau yang serem? Emang berani? Nggak takut? Ntar ngompol lagi. Beneran? Nggak percaya, takut kali.
Takut. 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 Takut, takut. Takut, takut, takut. Beneran ya? Yang serem ya? Coba, lomba duduk yang rapi. Teman-teman, mohon maaf ya, yang mau dengar cerita boleh, tapi kapal-kapalannya disimpan dulu ya. Takutnya pas lagi main ada teman-temannya dengerin mangap masuk ke mulutnya, repot ntar ya. Oke, lomba duduk yang rapi. Ceritanya dimulai ya. Yang serem ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Ya udah, kita mulai sekarang aja ceritanya. Ada seorang anak namanya Susi. Siapa namanya? Ada yang namanya Susi? Oh ada. Ini Susinya yang lain ya. Ini Susinya namanya Susi si milik Kitio. Kenapa teman-teman? Ini anak pinter banget, dia cerdas banget. Tahu nggak? Walaupun masih kelas 3 SD, tapi Susi ini rajin banget belajarnya. Dan dia juga anaknya pinter karena apa? Karena dia sering nanya sama ayahnya, sama tetangganya, sama pak guru, sama kakeknya. Pokoknya siapapun yang usianya lebih tua, dia pasti tanya. Teman-teman, tahu nggak? Pada saat itu dia tinggal di sebuah desa yang desanya keren banget, asri sekali. Bersih banget. Kenapa? Karena di desanya tempatnya Susi tinggal tidak ada yang buang apa? Buang sampah sembarangan. Tidak ada yang buang sampah ke dalam sungai. Akhirnya desanya Susi itu bersih banget. Kemudian setiap pagi nih di desanya Susi itu burung-burung berterbangan dari arah hutan satu ke hutan yang lain melewati desanya Susi. Nggak hanya itu, desanya Susi juga sungainya bening banget, bening sekali. Saking beningnya, ketika ada ikan yang sedang berenang, dia bisa melihat. Teman-teman, hari itu si Susi lagi memasuki bulan Ramadan. Nah, dia lagi siap-siap apa teman-teman? Mau sahur. Ketika matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya, tiba-tiba terdengar suara kokokan ayam jantan dan juga akhirnya membangunkan seluruh isi desa. Tepuk 1, tepuk 2. Susinya bangun dari tidurnya. Alhamdulillah, aku udah bangun. Sebentar, ini kayaknya ada yang aneh. Ini gelap banget ya. Emang mati lampu ya? Kenapa? Matanya belum dibuka. Ya udah kalau gitu aku buka dulu ya. Aku buka mata sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kikuk. Wow, kelihatan. Sekarang sebelah kiri. Buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kikuk. Wow. Ting. Susi terbangun dari tidurnya, tapi dia anak yang soleha. Dia tidak langsung sahur, dia langsung bersihin kamarnya dulu. Aku mau bersihin dulu kamar tidur aku. Dia langsung ambil bantalnya,
bantal tidurnya diambil. Ini bantal kesayangan aku mau ambil dulu. Diambil bantalnya. Nah, sekarang aku pindahin bantalnya ke sini. Aneh banget, bantalnya ditaruh di semedak. Bantalnya udah diberesin, lanjut dia ambil gulingnya. Gulingnya belum, sekarang aku ambil dulu gulingnya. Diambil dulu gulingnya. Ditaruh lagi. Oh, bunyi lagi nih, jelas nih, bunyi mulu. Setelah tempat tidurnya sudah diambil bantalnya, gulingnya, dia langsung bersihin pakai apa teman-teman? Pakai sapu diambil. Aku bersihin dulu yang sebelah sini. Yang ini juga. Yang ini juga. Habis itu aku taruh lagi sapunya. Ditaruh lagi sapunya di belakangnya. Sapunya taruhnya dilempar lagi, biar pas, dia taruh di ujung. 1, 2, 3. Belum, luar aja. Belum, sabar. Belum. Singkat cerita, dia sudah rapiin tempat tidurnya, dia siap-siap mau ke kamar mandi teman-teman, biar dia nggak ngompol. Teman-teman, ada yang tahu nggak kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri atau pakai kaki kanan? Pakai kaki kiri. Dia buka pintunya sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ada yang tahu nggak? Nanti aku udah kasih hadiah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tepuk tangan dong, nanti dapat hadiah ya, terakhir ya. Dia langsung buka pintunya teman-teman. Aku mau buka dulu pintunya. Cekrek. Dia kaget, saking kagetnya pintunya ditendang. Ini pintu bikin kaget aja. Untung aja aku nggak loncat. Dia tendang pintunya. Saking keselnya dia tendang kakinya tadi kesakitan, lalu dia pukul pakai tangannya pintunya. Teman-teman, boleh nggak kita tendang-tendang pintu kamar mandi, boleh nggak? Nggak boleh, nanti cepat rusak ya. Tepuk 1, tepuk 2. Singkat cerita teman-teman, si Soleh siapa tadi namanya? Si Susi, dia tepuk 1. Si Susi singkat cerita, dia akhirnya makan sahur sama ayah bundanya. Paginya kebetulan dia libur, dia mau ketemu sama kakeknya. Kakeknya datang teman-teman. Kakeknya datang dari desa sebelah. Ketika itu ada yang mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya ada yang datang. Suara itu mengetuk lagi untuk yang ketiga kali. Dia ketuk lagi. Assalamualaikum. Dia bukain pintunya teman-teman. Susi bukain pintunya. Cekrek. Dia kaget karena kakeknya tiba-tiba hadir. Dia langsung teriak mendekati kakeknya. Wah, kakek! Dia teriak teman-teman sambil lari. Kakeknya lihat cucunya seneng banget, juga lari juga. Wah, Susi, Susi. Singkat cerita, si Susi lari kenceng banget dari pintunya menghampiri sang kakek. Saking kencangnya dia lari, dia peluk kakeknya, sarung kakeknya melorot.
Ini gimana sih? Sarung kakek ditarik-tarik sampai copot begini. Wah, maaf ya, Kek. Untung kakek masih pakai celana panjang. Ya udah kakek pakai dulu. Topik 1, topik 2. Singkat cerita apa yang terjadi? Susi, kenapa? Kamu kok seneng banget? Kakek, Ya, kenapa? aku mau tanya. Ternyata si Susinya ingin bertanya. Ya, tanya apa? Dia menanyakan kepada kakeknya tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Akhirnya kakeknya menceritakan sejarah malam Lailatul Qadar. Kakeknya cerita. Susi, gini ceritanya. Iya, Kakek. Pada zaman dulu nih ya, waktu Rasulullah lagi ngumpul sama sahabatnya, lagi berkumpul bersama, Iya. Tiba-tiba Rasulullah tertawa. Rasulullah ketawa. iya, Teman-teman, bayangin, kalau kita lagi ngumpul bareng-bareng sama teman-teman, tiba-tiba ada satu teman kita ketawa-ketawa sendiri, aneh nggak? Kira-kira kita mikirnya teman kita kenapa? Gila. Halu, itu karena kita, tapi beda sama Rasulullah, beda sama sahabat. Sahabat mereka langsung tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum sendiri? Kenapa kau tertawa sendiri?" Lalu Rasulullah ceritain, dengarkan sahabatku. Ya Rasulullah, sesungguhnya nanti di hari akhir kelak ketika masuk surga ada seorang nabi yang dia masuk surga tapi tidak punya pengikut satupun. Akhirnya sahabat tanya lagi, siapa ya nabi? Rasulullah langsung jawab, namanya adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ada yang bisa sebutin bareng-bareng namanya siapa? Nabi Sam'un Al-Ghazi. Siapa itu? Rasulullah menjelaskan lagi, Nabi Sam'un Al-Ghazi adalah nabi yang memiliki kesaktian luar biasa. Topik 1, topik 2. Apa kesaktiannya? Dia kalau lagi perang, ada yang kenain dia pakai senjata, dia nggak mempan. Ada yang nimpuk dia pakai tombak, dia nggak kenapa-napa. Ada yang langsung lempar dia pakai pedang, badannya nggak terluka. Keren nggak Nabi Sam'un Al-Ghazi? Keren nggak? Ternyata Rasulullah ceritain, ternyata kekuatan Nabi Sam'un Al-Ghazi bukan hanya badannya yang kuat, dia juga punya senjata sakti mandraguna. Apa itu Nabi? Kemudian Rasulullah bilang punya semua pedang. Pedangnya tahu nggak terbuat dari apa? Dari mana? Ternyata kalau pedang itu biasanya terbuat dari besi, Nabi Sam'un punya pedang sakti yang terbuat dari tulang unta. Dari tulang rahang unta. Dan ketika dia berperang pakai pedang itu, tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Ternyata Nabi Sam'un Al-Ghazi selalu menang. Satu lagi, dia punya keistimewaan, kesaktian. Ternyata ketika Nabi Sam'un Al-Ghazi lapar, haus, Nabi Sam'un Al-Ghazi dari pedangnya bisa mengeluarkan makanan dan minuman dari surga. Keren nggak? Mantap nggak? Pengen punya nggak? Yang bisa punya itu hanya orang-orang yang punya ketakwaan tinggi seperti Nabi Sam'un. Ternyata Nabi Sam'un karena menang terus setiap perang, ternyata dia dibenci oleh seorang raja yang jahat. Raja memberikan pengumuman, sini, aku perintahkan kau mengumumkan kepada rakyatku. Iya raja. Langsung dikasih pengumuman. Kira-kira apa ya pengumumannya? Topik 1, topik 2. Langsung pengawalnya datang.
Pengumuman. Siapa yang bisa menangkap Sam'un al-Ghazi, maka nanti akan diberikan yang namanya harta yang melimpah, emas dan permata. Tepuk satu. Ternyata ketika Nabi Sam'un al-Ghazi, dia ternyata ada yang berani nggak sama Nabi Sam'un al-Ghazi? Nggak ada yang berani, guys. Kenapa? Karena semuanya takut dengan kekuatannya. Saat itulah muncul seorang wanita yang mau maju. Apa yang dilakukan wanita itu? Singkat cerita, sang wanita dikasih sama raja sebuah tali, teman-teman. Talinya mau diiketin kepada Nabi Sam'un. Siapakah wanita itu? Ternyata wanita yang ingin menangkap Nabi Sam'un biar dapat harta banyak, yaitu adalah istrinya sendiri yang tidak beriman sama Allah. Hei, malam pertama istrinya nungguin nih. Dia lihat Nabi Sam'un. Wah, itu dia Nabi Sam'un. Nih talinya, cepat ikat. Dia liatin lagi. Lama nunggu, ternyata Nabi Sam'unnya masih asik beribadah sambil berdoa sama Allah. Esok harinya dia tunggu lagi. Ketika Nabi Sam'un tidur, bener, Nabi Sam'un diikat pakai tali kaki dan tangannya. Paginya Nabi Sam'un bangun, dia lihat, hei istriku, siapa ini yang mengikatku? Lalu Nabi Sam'un membuka ikatan itu. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Bisa nggak? Gampang banget. Wah, gampang banget karena Nabi Sam'un punya kemampuan yang luar biasa. Hari ketiga istrinya bawa tali yang terbuat dari besi. Singkat cerita, dia ikat lagi. Bisa kebuka nggak teman-teman? Tidak bisa. Bisa. Ternyata gampang. Singkat ketiga, dia akhirnya tanya sama Nabi Sam'un. Nabi Sam'un, kenapa kok nggak bisa diikat? Nabi Sam'un kasih tahu rahasianya ada di rambutnya Nabi Sam'un. Ketika rambutnya yang panjang dipotong, kemudian diikat, maka Nabi Sam'un akhirnya bisa ditangkap oleh raja. Ini yang bikin serem. Ternyata teman-teman, tangannya Nabi Sam'un dihilangkan, kakinya dihilangkan, matanya dihilangkan oleh raja, sampai semuanya dia tidak memiliki apapun. Singkat cerita, ada keajaiban yang datang ketika Nabi Sam'un diikat di istana. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah, kemudian sebentar ya, ini mic-nya sini sayang. Oh, jangan dibunyiin ya, nanti mengganggu ini suaranya. Nah ya, oke. Singkat cerita teman-teman, apa yang terjadi ketika Nabi Sam'un kakinya udah nggak ada, tangannya nggak ada, matanya nggak ada. Kemudian Allah mengirimkan malaikat Jibril dan lalu menanyakan apa keinginannya. Nabi Sam'un kemudian minta sama Allah supaya tangan kakinya, matanya kembali lagi beserta kekuatannya. Ketika sudah kembali lagi, ternyata Nabi Sam'un bisa menghancurkan istana itu dan mati semua istana yang ada di sana, rajanya termasuk istrinya. Akhirnya Nabi Sam'un menang. Tepuk tangan buat Nabi Sam'un. Singkat cerita teman-teman, apa yang terjadi selanjutnya? Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kira-kira ada nggak yang bisa dapat pahala seperti Nabi Sam'un berjuang selama 1000 bulan? Tidak begitu lama, malaikat Jibril diutus lagi oleh Allah menemui Nabi Muhammad, dan barulah Nabi Muhammad diberitahu
nanti akan diberikan sesuatu yang istimewa buat umat Islam di hari Ramadan. Ada satu hari yang namanya malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah di malam itu maka akan mendapatkan pahala sama 1000 bulan seperti yang dilakukan oleh Nabi Samun Al-Ghazi. Tepuk tangan dong. Siapa yang mau masuk surga? Kurang kencang. Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga? Caranya gampang. Caranya dengan berbanyak sholawat dia kita dapat syafaat. Ada yang mau masuk surga nggak? Ada yang mau ketemu Rasulullah nggak? Kita bareng-bareng ya. Di sini kita tutup ya. Ikutin guys, kita sholawat. Tangannya nanti dipegang ke depan sambil ikutin gini. Sholatullah, sholatullah. Yang kencang. Ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah, sholatullah. Ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Sholatullah, sholatullah. Lebih kencang. Lebih kencang. Sholatullah, sholatullah. Ala Yasin Habibillah. Ayo kita sholat. Pilih pemimpin yang rajin sholat. Siapa yang malas sholat di kuburnya nanti loncat-loncat. Sholatullah, sholatullah. Ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah, sholatullah. Ala Yasin Habibillah. Satu lagi ya, ikutin Kaisu. Tangannya diangkat ke atas semua yang tinggi. Ikutin Kaisu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi kencang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Demikian dari Kaisu, karena waktu keterbatasan waktu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oh. Oke, siap. Ya, siap.